Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1201. Ini adalah domain khusus. Tidak ada langit atau daratan, yang ada hanyalah kumpulan massa tak berbentuk. Di tengah-tengahnya, sebuah layar cahaya besar membagi domain menjadi dua. Seseorang dapat melihat banyak sosok kuat di kedua sisi ruang gelap, begitu banyak sehingga hampir mustahil untuk menghitung semuanya. Di bagian terdalam dari ruang gelap, kehadiran yang mengesankan kadang-kadang muncul, keberadaan yang menyebabkan seluruh domain sedikit bergetar. Inilah para ahli Sein. Jelas sekali bahwa ada ahli Sein di kedua sisi. Tempat ini adalah sebuah wilayah di dekat surga Guyuan, dan merupakan tempat di mana semua orang akan berakhir setelah keluar dari surga Guyuan. Dua kekuatan di kedua sisi penghalang cahaya adalah lima surga dan ras suci. Domain ini saat ini merupakan titik fokus dari seluruh dunia Tianyuan. Segala sesuatu yang terjadi di sini diproyeksikan kembali ke 9 langit. Sebagian besar proyeksi ini dilakukan oleh ras suci karena mereka adalah pihak yang biasanya menang dalam setiap pertempuran demi surga Guyuan. Ras suci juga ingin memberitahu lima surga tentang hasilnya, membuat mereka semakin putus asa, sekaligus mengingatkan mereka betapa sulitnya melawan ras suci. Jauh di dalam domain, banyak aura yang mengesankan melonjak. Sebagian besar ahli Sein dari lima surga saat ini berkumpul di sini. Zuanzu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, sementara Qiqing, gagah dan heroik dengan rambut merah pendek dan sosok ramping, berdiri di sampingnya. Ekspresi mereka saat ini cukup serius. Qiqing berkata dengan suara rendah, "Kali ini tidak terlihat bagus. Pertarungan untuk surga Guyuan sebagian besar sudah diputuskan. Namun, segala sesuatunya tidak terlihat baik untuk lima surga. Pertempuran itu dibagi menjadi 4 tingkatan, tingkat matahari surgawi, sumber sejati, domain hukum, dan Sein. Pertarungan para ahli Sein memutuskan 40%, sementara 3 lainnya, masing-masing 20. Setelah bentrokan yang tak terhitung jumlahnya, hasil level telah diputuskan, kecuali level matahari surgawi. Dalam pertempuran antara para Sein, ras suci telah menduduki 22 dari 40, sedangkan 5 surga memiliki 18 sisanya. Di tingkat domain hukum, ras suci memiliki 11 dari 20, meninggalkan 5 surga dengan 9. Tahap sumber sejati adalah yang terburuk bagi 5 surga, ras suci mendominasi 15 dari 20, sedangkan 5 surga hanya memiliki 5 surga. Perbedaan keseluruhan antara kedua belah pihak secara kasar dapat dilihat dari hasil ini. Kecuali tahap matahari surgawi, yang belum keluar, dari 80% kileluhur surga Guyuan, ras suci telah mengambil 48, sedangkan 5 surga hanya memiliki 32. Meskipun angka 16 mungkin tidak tampak besar, angka itu mewakili jumlah kileluhur yang sangat besar. Kileluhur tambahan ini tidak diragukan lagi akan membuat ras suci semakin kuat selama 1000 tahun ke depan. Oleh karena itu, untuk saat ini, tampaknya ras suci memiliki keunggulan yang tidak dapat diatasi. Hasilnya juga diproyeksikan ke seluruh langit. Suasana sedih menyebar saat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di 5 surga menatap proyeksi di langit. Setiap keuntungan yang diperoleh ras suci akan membuat mereka semakin kuat, dan pada gilirannya memberi mereka keuntungan yang semakin besar. Ketika ini mencapai titik kritis, itu mungkin akhir dari 5 surga. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka telah mengirimkan setiap elit dari setiap tahap kultivasi yang berpartisipasi. Namun, mereka masih belum bisa menandingi ras suci. Meskipun hasil tahap matahari surgawi belum keluar, kebanyakan orang tidak terlalu optimis. Di tengah masa tak berbentuk di domain tersebut, ruang melengkung di sisi ras suci, tampaknya membentuk lapisan terowongan yang menuju ke dunia yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa siluet supernatural setinggi 10.000 kaki melayang di antara mereka, mengeluarkan aura tak terukur yang membuat ruang di sekitarnya terus-menerus runtuh. Sepertinya ras suci kita telah membuktikan sekali lagi bahwa kita lebih unggul. Tawa kuno dan acuh tak acuh terdengar. Suara itu sepertinya mengandung hukum tertentu yang membuat cahaya bintang berkembang di dalam kekacauan, berubah menjadi bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya. Seorang Sein juga keluar dari sisi 5 langit. Itu adalah penguasa tertinggi wilayah Wanzhou, Wanzhou. Dia tanpa ekspresi menatap Titan setinggi 10.000 kaki di belakang layar cahaya dan berkata, "Tingkat matahari surgawi belum berakhir. Star Sein, masih terlalu dini bagimu untuk membuat pernyataan seperti itu." Pihak lain dikenal sebagai Star Sein,
dan merupakan Sein yang sangat kuno di pihak ras suci. Suara acuh tak acuh Star Sein terdengar, hehehe, aku khawatir setelah hasilnya diketahui, kalian akan semakin putus asa. Ada sesuatu yang aneh dalam kata-katanya yang membuat hati banyak orang di sisi lima langit tenggelam. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada tingkat matahari surgawi? Sudahlah, tidak perlu menyembunyikan apapun. Star Sein terkekeh, sebelum suaranya yang acuh tak acuh terdengar di ruang gelap, para ahli suci ras suci kami telah menemukan batas yang dapat mengikat 9 saluran utama ki leluhur. Dengan kata lain, kami akan mengumpulkan seluruh 20%-nya. Kata-kata ini mengejutkan 5 surga. Bahkan beberapa ahli Sein sangat terpengaruh, aura mengerikan mereka tanpa sadar bocor dan mulai mempengaruhi dunia di sekitar mereka. Ras sucimu berani menggunakan trik kotor seperti itu. Salah satu ahli Sein sangat marah, kemarahannya terus-menerus menyebar di sekelilingnya. Seorang pakar Sein mencibir dan membalas, sungguh menggelikan. Pemenangnya selalu benar, dan yang kuat akan memangsa yang lemah. Jika dewa kami tidak tertidur lelap setelah bentrok dengan kehendak naga leluhur, 5 surga rendahanmu pasti sudah menjadi ternak kami sejak lama. Beraninya kamu bersikap kurang ajar. Para Sein di kedua sisi marah. Tekanan yang tak terlukiskan menyebar dalam sekejap, hampir mencekik praktisi lain di wilayah tersebut. Namun, mereka pada akhirnya menahan diri, tidak ingin memulai pertarungan antar Sein. Ini bukanlah waktu terbaik bagi kedua belah pihak. Namun, sisi 5 surga berada dalam suasana yang menyedihkan. Jika ras suci benar, tingkat matahari surgawi tidak akan berakhir dengan baik untuk 5 surga. Terlebih lagi, dampaknya akan sangat buruk. Jika 20% terakhir diambil sepenuhnya oleh ras suci, pertempuran untuk surga Guyuan ini akan menjadi kerugian terbesar dalam sejarah bagi 5 surga. Momentum ras suci akan menjadi semakin besar, sehingga menempatkan 5 surga dalam bahaya dan tekanan yang lebih besar di masa depan. Bajingan ras suci ini, Cijing mengertakkan giginya, api amarah berkobar di matanya. Zhou Yuan saat ini berada di surga surgawi matahari Guyuan. Zuan Zu juga terdiam. Karena hukum khusus dari surga Guyuan, bahkan para ahli Sein pun tidak bisa ikut campur. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba menghibur dirinya dan adik perempuannya. Adik laki-laki Zhou Yuan cukup mampu. Bahkan jika mereka gagal bersaing dengan ras suci, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk bertahan hidup. Namun, dia tahu kata-katanya tidak meyakinkan. Jika ras suci benar-benar memiliki batasan yang dapat menangkap 9 vena utama, tidak ada ahli matahari surgawi yang mampu menghadapi kekuatan seperti itu. Merupakan pernyataan yang meremehkan untuk mengatakan bahwa segala sesuatunya tidak optimis bagi Zhou Yuan dan 5 ahli matahari surgawi lainnya. Domain itu terdiam sekali lagi. Setiap pandangan di dunia Tianyuan tertuju pada proyeksi yang menutupi langit. Mereka memahami bahwa jika ras suci benar, itu akan menjadi kekalahan telak bagi 5 surga. Ketika itu terjadi, kelima surga akan dipenuhi dengan keputusasaan. Gangguan aneh tiba-tiba muncul di domain tersebut. Ruang terkoyak, membentuk pintu spasial. Menatap ke kedua sisi segera menoleh. Mereka tahu bahwa tingkat matahari surgawi akhirnya berakhir. Keberadaan yang tak terhitung banyaknya di domain tersebut segera terlihat ke arah pintu spasial yang baru terbentuk. Begitu pula setiap pandangan di 9 langit. Di tengah terbentuknya mata yang tak terhitung banyaknya, pintu spasial terbentuk sepenuhnya. Riak Genesis Ki berdenyut darinya dan banyak sekali sosok yang tersapu udara seperti ikan dan arus deras. Daerah sekitarnya dengan cepat dipenuhi orang. Pakar matahari surgawi dari 5 surga. Indra yang kuat segera menyebar ke arah sosok tersebut dan mengidentifikasinya. Kejutan menyenangkan melintas di mata banyak makhluk kuat di sisi 5 surga. Sebaliknya, pihak ras suci agak terkejut. Situasinya berbeda dari yang diperkirakan. Kelima ahli surga saling memandang, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Bukankah ras suci mengatakan sebelumnya bahwa mereka telah menyiapkan batasan kuat untuk tingkat matahari surgawi yang dapat mengikat 9 vena ki leluhur utama? Dengan kekuatan batasan, tidak sulit bagi ras suci untuk menghancurkan tim dari kelima surga. Oleh karena itu, mereka telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Yang mengejutkan mereka, justru pasukan 5 surga yang muncul. Mereka semakin terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Pintu spasial perlahan menghilang setelah sisi 5 surga muncul. Tidak ada tanda-tanda ahli matahari surgawi dari ras suci. Domain itu menjadi sunyi senyap. Pihak ras suci jelas tidak mengharapkan hal ini, dan untuk sementara waktu, bahkan para ahli Sein pun linglung.
Beberapa orang di pihak kita telah naik ke tahap sumber sejati. Di tengah keheningan, indra 5 ahli Sein surga menyapu seluruh kelompok, segera menemukan beberapa praktisi di tahap sumber sejati. Apa yang telah terjadi? Di mana para ahli ras suci? Petik 2, petik 2. Bahkan ahli tahap Sein 5 surga saling memandang dengan bingung. Apa yang terjadi di surga guyuanmu? Pada akhirnya, suara kuat dari ahli 5 surga terdengar di telinga banyak ahli matahari surgawi. Kelompok 5 surga yang baru-baru ini dimuntahkan pada awalnya juga agak linglung. Mereka tidak menyangka akan tiba di tempat seperti itu setelah meninggalkan surga guyuan. Namun, mereka segera merasakan beberapa kehadiran yang menakutkan. Meskipun mereka agak terkejut, mereka segera pulih setelah beberapa kedipan. Mereka semua dengan suara bulat melihat sekeliling, tatapan mereka akhirnya berhenti pada sosok muda di tengah-tengah mereka. Oh, semua orang mengikuti pandangan mereka, sampai pada sosok muda itu, hanya beberapa yang berteriak kaget, tahap sumber sejati tingkat lanjut. Namun, penemuan yang paling mengejutkan Sein dari 5 surga adalah bahwa para ahli matahari surgawi 5 surga yang elit ini memandang pemuda itu sebagai pemimpin mereka. Harus diketahui bahwa para pemuda ini adalah individu yang sombong dan keras kepala di surganya masing-masing. Hanya rasa hormat yang tulus yang akan membuat mereka menunjukkan sikap seperti itu. Sosok itu secara alami adalah milik Zhou Yuan. Ekspresinya saat ini agak kaku. Dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah beberapa saat setelah muncul di sini, karena terlalu banyak kehadiran yang menakutkan. Oleh karena itu, ia mencoba bersembunyi di antara kerumunan, berharap bisa dianggap sebagai peserta biasa lainnya. Dia hanya bertindak sesuka hatinya di surga guyuan karena tidak ada yang bisa menandinginya di sana. Namun tempat ini berbeda. Selain mereka, orang terlemah di sini berada pada tahap sumber sejati. Bahkan ada pakar domain hukum dan pakar Sein terhebat. Bersikap low profile adalah hal yang paling masuk akal untuk dilakukan. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa semua bajingan ini akan berpaling padanya. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Zhou Yuan merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa menguatkan dirinya di bawah banyak tatapan menakutkan. Hanya dewa yang tahu seberapa besar tekanan yang dia rasakan. Pandangan sekilas dari para ahli Sein ini membuatnya merasa seolah-olah dia sedang diselimuti oleh kekuatan yang tak ada habisnya, dan bahkan sumber sejati di dueling ilahi miliknya sedikit gemetar. Sementara kulit kepala Zhou Yuan menjadi mati rasa di bawah tatapan semua orang, sebuah suara terkejut terdengar, adik kecil. Ruang beriak dan dua sosok terungkap. Itu adalah Zuanzu dan Qi Jing. Kakak laki-laki, kakak perempuan. Zhou Yuan buru-buru tersenyum. Mata Zuanzu bersinar dengan cahaya aneh saat dia melirik ke arah Zhou Yuan, sebelum berbicara ke arah angkasa luar, ini adalah rekan muridku yang baru-baru ini diterima oleh guruku Chang Yuan. Orang tua itu telah menerima murid lain. Tidak heran. Petik 2, petik 2. Beberapa keinginan kuat dikomunikasikan di seluruh domain. Zuanzu mengetahui bahwa para Sein lainnya masih menunggu untuk memahami situasinya. Karena itu, dia bertanya, Zhou Yuan, apa yang terjadi? Zhou Yuan merenung sedikit dan berkata, ras suci membuat batasan yang mereka sebut formasi batas turunan suci dengan harapan dapat melahap ke-9 vena utama. Namun batasnya belum sempurna. Oleh karena itu, saya berhasil menemukan titik lemah dan memimpin 5 surga masuk. Setelah serangkaian pertempuran, kami mengambil alih inti batasan. Sisi ras suci terkena serangan balik dari batasan tersebut, meskipun setengah dari mereka berhasil melarikan diri. Zhou Yuan menjelaskan dengan sederhana, tetapi keributan yang diakibatkannya sangat mengguncang. Banyak ahli sumber sejati dan domain hukum tercengang saat mereka menatapnya. Kehadiran yang mengesankan jauh di dalam kegelapan juga memberikan denyut yang samar. Semua orang yang hadir memahami betapa hebatnya ras suci. Oleh karena itu, samar-samar mereka bisa merasakan betapa menantang dan putus asanya hal itu. Sisi ras suci juga terdiam, para ahli pusat kekuatan untuk sementara tertegun. Zuanzu dan Qi Jing juga saling memandang dengan kaget. Mereka sedikit tidak dapat mencerna informasi dalam kata-kata Zhou Yuan. Zhou Yuan menatap mereka dan perlahan berkata, sederhananya, 5 ahli matahari surgawi kita membalikkan keadaan mereka. Wilayahnya sunyi, bahkan ke-9 surga agak sunyi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap proyeksi di langit. Mereka hampir bisa mencium bau darah dari kata-kata tenang pemuda itu. Selain itu, kata-katanya memiliki makna yang lebih dalam, ras suci memang tangguh, tetapi bukannya tidak terkalahkan.
Sepotong cahaya muncul di mata yang awalnya kusam dan putus asa. Kemenangan yang dibicarakan Zhou Yuan mungkin memiliki banyak prasyarat, tetapi pada akhirnya, itu bukan tidak mungkin. Apa yang terjadi dengan ki leluhur pada akhirnya? Suara seorang Saint bergema, hadir di mana-mana namun tak dapat dipahami seperti kabut. Zhou Yuan dengan tenang menjawab, 5 surga kita menempati ke-9 saluran utama ki leluhur. 20%-nya ada di tangan 5 surga kita. Saat suaranya terdengar, keributan yang mengguncang bumi tiba-tiba melanda 5 surga. Semua 20% ki leluhur. Ketika suara Zhou Yuan terdengar, pertunjukan besar melanda wilayah dan 9 langit. Banyak orang yang terkejut. Itu berarti 20%. Kita harus tahu bahwa di sisi 5 surga, gabungan tingkat Saint, domain hukum, dan sumber sejati hanya mengumpulkan total 32%. Dan sekarang, tingkat matahari surgawi yang paling biasa-biasa saja sebenarnya telah mencapai 20%. Ini sungguh sulit dipercaya. Seluruh domain diam. Beberapa saat kemudian, suara seorang Saint perlahan menggema dari dalam ruang gelap, sangat. Zhou Yuan berkata, ras suci menetapkan batasan mereka dan merebut 9 vena utama. Namun, kami berhasil menyerang batasan dan menguasainya. Oleh karena itu, kami akhirnya mendapatkan 9 vena utama sebagai bonus. Sejujurnya, kami tidak lebih kuat dari mereka, tapi mereka terlalu serakah. Jika mereka tidak mencoba memonopoli ke-9 vena utama dan malah membunyikan dari kami, hasil seperti itu tidak mungkin terjadi. Zhou Yuan memberikan pendapat aslinya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia sendiri tidak dapat mengubah gambaran keseluruhan di antara mereka. Banyak orang yang mengangguk dalam hati mendengar kata-kata Zhou Yuan, setuju bahwa ras suci pada dasarnya telah menawarkan kesempatan ini. Jauh di dalam ruang gelap, keberadaan yang mengesankan terdiam selama beberapa saat. Pada akhirnya, sebuah suara yang diwarnai dengan kekaguman terdengar, seperti yang diharapkan dari murid yang sangat dihormati oleh orang tua Chang Yuan itu. Namun, kamu berhasil menemukan kerentanan formasi batas turunan suci dan berhasil memimpin 5 pasukan surga untuk menguasainya. Dari sini, kami semua dapat melihat bahwa kamu sangat mampu dan berani. Banyak orang setuju dengan kata-kata ini. Mereka dapat membayangkan betapa putus asanya ketika para ahli matahari surgawi pertama kali melihat batasnya. Namun, mereka belum putus asa. Sebaliknya, mereka membuang rasa takut akan kematian dan membuka jalan bagi diri mereka sendiri. Meskipun Zhou Yuan belum menjelaskan secara rinci, semua orang tahu bahwa pertempuran berdarah dan putus asa pasti telah terjadi di batasan. Zhou Yuan bisa merasakan tatapan misterius dari dalam ruang gelap sepertinya sedikit mengaguminya. Terbukti, hasil-hasilnya telah memberikan kesan yang baik kepada para bos besar. Tidak aneh jika mereka berpikir demikian. Bagaimanapun, hasil yang dicapai oleh tingkat matahari surgawi, bahkan bisa dikatakan, telah melampaui para Saint. Dengan 20% dari tingkat matahari surgawi, hasil akhirnya kini telah berubah secara drastis. Ras suci awalnya memiliki 48%, sedangkan 5 surga memiliki 32%. Sekarang, bagian ki leluhur 5 surga telah menjadi 52%. Ini 4% lebih banyak dari ras suci. Meskipun tidak banyak, kita harus tahu bahwa tanpa 20% ini, itu akan menjadi kerugian besar bagi 5 surga. Hasil matahari surgawi telah mengubah kekalahan telak menjadi kemenangan kecil. Untuk kali ini, 5 surga memperoleh sedikit keuntungan dalam bentrokan melawan ras suci. Ini adalah berita yang menginspirasi. Suara berkabut dan hadir di mana-mana bergema dari dalam kegelapan. Zhou Yuan, kontribusi generasi matahari surgawi layak mendapatkan ucapan terima kasih dari semua orang di 5 surga. Semua orang, terlepas dari apakah mereka tahap sumber sejati atau bahkan ahli domain hukum, sedikit menundukkan kepala mereka ke arah praktisi matahari surgawi sambil meletakkan tinju mereka di jantung mereka. Merupakan kebiasaan kuno untuk menunjukkan betapa besarnya pengaruh mereka di dalam. Di 5 surga, banyak orang juga menundukkan kepala. Para ahli elit matahari surgawi ini adalah pahlawan yang telah menggunakan hidup mereka untuk memenangkan 20% bagian ki leluhur mereka. Di masa depan, ki leluhur ini akan memunculkan banyak kebanggaan surga bagi 5 surga dan juga meningkatkan kekuatan keseluruhan 5 langit. Itu adalah peristiwa besar yang akan memberi manfaat bagi banyak makhluk hidup di 5 surga. Hasil seperti itu patut mereka hormati. Di dalam domain tersebut,
Banyak pakar matahari surgawi merasa dada mereka sesak sekaligus bangga ketika mereka melihat pakar sumber sejati dan domain hukum yang biasanya tinggi dan perkasa memberi hormat kepada mereka. Upaya mereka akhirnya diakui. Meskipun banyak dari mereka tidak memiliki motif murni untuk datang ke surga Guyuan, mereka pada akhirnya berkontribusi pada kemenangan tingkat matahari surgawi. Kemenangan ini menjadi milik mereka. Dengan kata lain, mereka telah mencapai sesuatu yang bahkan para Sein pun belum mencapainya. Mendengar hal ini, banyak ahli matahari surgawi tanpa sadar memandang ke arah seorang pemuda tertentu, yang juga memasang ekspresi serius. Sebagai orang-orang yang pernah berada di sana secara pribadi, mereka memahami lebih baik dari siapapun tentang seberapa besar kontribusi Zhou Yuan. Namun, dia tidak menguraikan prestasi heroiknya, melainkan berbagi kejayaan dengan mereka semua. Kemurahan hati seperti itu membuat mereka semakin menghormatinya. Bersikap rendah hati adalah cara raja, tidak bisa terlalu menonjol. Namun, tidak satupun dari mereka yang menyadari apa yang terus dinyanyikan Zhou Yuan di dalam. Dia sudah menikmati lebih dari cukup manfaat di surga Guyuan, dan tidak terlalu peduli dengan kemuliaan. Lebih penting lagi, semakin dia menonjol, semakin banyak ras suci yang memperhatikannya. Diingat oleh ras yang begitu menakutkan jelas tidak bijaksana. Oleh karena itu, jika dia bisa, Zhou Yuan sangat berharap dia dapat mengubah namanya menjadi Zhao Mushen sekarang. Namun, semakin kamu takut terhadap sesuatu, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi. Mendengus yang sepertinya berasal dari masa lalu terdengar pada saat ini. Suara itu sepertinya memiliki kekuatan yang tak terlukiskan, menyebabkan ruang runtuh saat bergema. Meskipun ada penghalang cahaya, beberapa ahli matahari surgawi yang lebih lemah terlempar ke belakang, muntah darah. Zhou Yuan juga merasakan kekuatan yang luar biasa menakutkan melonjak ke arahnya seperti kutukan aneh yang berusaha menghapus keberadaannya dari kenyataan. Kengerian muncul di matanya. Seorang Sein ras suci telah mengambil tindakan terhadapnya. Itu adalah kekuatan yang dia bahkan tidak tahu bagaimana cara mempertahankannya. Untungnya, sosok Zuanzu tiba-tiba muncul di hadapannya. Sebuah Sein Lotus mekar di bahu kirinya saat dia mengulurkan jarinya. Api membakar ujung jarinya saat menembus jalinan ruang, menghilang bersama separuh tangannya. Ruang mulai hancur. Semua orang tahu bahwa kedua Sein itu saling bertukar serangan di suatu lokasi yang tidak diketahui. Pada akhirnya, tubuh Zuanzu tersentak ke belakang saat dia perlahan menarik kembali tangannya. Cairan hitam jatuh dari ujung jarinya, menciptakan riak di wilayah tersebut yang mengeluarkan aroma kehancuran. Jika ini adalah wilayah biasa, semua kehidupan dalam radius 10.000 mil akan musnah. Zuanzu dengan dingin menatap ruang gelap di depannya sambil perlahan berkata, tidak disangka bahwa Sein yang Maha Kuasa akan menyerang seorang praktisi sumber sejati. Apakah ras suci begitu tidak tahu malu? Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar terdengar dari sisi ras suci. Orang dungu itu berani membantai seluruh generasi praktisi matahari surgawi kami. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Jika 5 surga tidak menyerahkannya hari ini, kita akan lihat berapa banyak dari kalian yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Cahaya merah tampak mekar di wilayah tersebut, seolah-olah segunung zombie dan lautan darah telah muncul. Seluruh wilayah bergetar hebat ketika suara penuh pembunuhan dari Sein ras suci terdengar. Niat membunuh itu begitu nyata dan nyata sehingga tampak terwujud dalam dunia fisik. Tatapan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya menembus penghalang, mengunci Zhou Yuan. Ekspresi Zhou Yuan mau tidak mau berubah. Benar saja, dia telah membuat sarang lebah kali ini, dan bahkan para Sein ras suci pun marah. Namun, dia tidak menyesal, apalagi mereka berdiri di pihak yang berseberangan. Jika dia diberi kesempatan lagi untuk mengulangi sesuatu, dia akan tetap memusnahkan pihak ras suci tanpa ragu-ragu. Namun, hal ini sekarang menempatkannya di bawah tekanan yang sangat besar. Kesombongan yang luar biasa. Mendengus penuh amarah terdengar dari dalam ruang gelap. Meskipun ras sucimu sangat kuat, kami 5 surga bukanlah orang yang mudah menyerah. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, kami dengan senang hati akan menemanimu hingga akhir. Mengenai menyerahkannya, teruslah bermimpi. Siluet raksasa yang bersinar muncul dari kegelapan. Tidak ada yang bisa melihat ciri-ciri mereka dengan jelas, tapi dari kekuatan tak terbatas yang terpancar dari mereka, semua orang secara naluriah tahu bahwa setiap tindakan mereka dapat secara drastis mengubah dunia di sekitar mereka. Ini adalah 5 Sein dari 5 surga. Jelas mustahil bagi 5 surga untuk menyetujui permintaan ras suci. Meskipun tindakan Zhou Yuan merugikan ras suci,
Tindakan tersebut memberikan kontribusi besar terhadap 5 surga. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, 5 Saint akan melakukan segalanya untuk melindungi Zhou Yuan pada saat ini. Alternatif untuk menyerahkannya di depan 5 penghuni surga yang tak terhitung jumlahnya hanya akan menghancurkan hati mereka. Saat Saint di kedua sisi melepaskan tekanan mereka, wilayah tersebut bergetar hebat. Banyak orang yang bukan Saint, bahkan para ahli domain hukum, hanya bisa dengan susah payah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk di bawah tekanan yang luar biasa. Jika para Saint bentrok, sisanya akan seperti ikan di tengah badai. Namun, ketika tekanannya semakin besar, cahaya tak berujung tiba-tiba menyatu di sisi 5 surga, membentuk wajah misterius yang sangat besar. Ciri-cirinya memudar dan tidak jelas, tetapi ketika muncul, seluruh wilayah tampak merata seolah-olah tidak mampu menahan kehadirannya. 5 Saint surgawi terkejut dengan penampakan wajahnya. Mereka dengan cepat meletakkan telapak tangan mereka secara vertikal ke dada dan menyapa, Perdana Menteri Jin Luo. Zhou Yuan tercengang dengan pemandangan ini dan tidak mau bertanya kepada Zuan Zhu dengan suara rendah, kakak senior, siapa itu? Entitas yang sangat dihormati oleh banyak Saint yang hadir jelas bukan keberadaan biasa. Zuan Zhu menjelaskan, itu adalah Perdana Menteri Jin Luo, salah satu dari 3 penguasa tertua di 5 surga kita, dan juga seorang Saint teratai 3. 3 penguasa utama telah tertidur di kuil Omega selama bertahun-tahun. Saya tidak pernah membayangkan Perdana Menteri Jin Luo akan menunjukkan wajahnya hari ini. Perdana Menteri Jin Luo, Saint teratai 3, Zhou Yuan merasakan mulut mengering. Tahap 3 teratai adalah puncak dari tahap Saint, praktisi puncak sejati di dunia ini. Tidak mengherankan bahkan banyak Saint yang hadir begitu hormat. Zhou Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa itu kuil Omega? Zuan Zhu tersenyum dan berkata, ini bukanlah sesuatu yang harus kamu ketahui pada levelmu saat ini, tapi saya akan membawanya. Itu adalah tempat dan kelompok yang didirikan oleh 3 penguasa utama yang hanya boleh dimasuki oleh Saint, kamu mungkin berasumsi sebagai tingkat perlindungan tertinggi untuk 5 surga. Itu bukan milik surga manapun, dan tidak akan mencampurkan urusan antar faksi manapun. Hanya ketika tiba waktunya untuk melawan ras suci barulah mereka akan mengirimkan seruan angkat senjata. Zhou Yuan mengangguk mengerti. Hanya ada satu kelompok Saint yang memenuhi syarat untuk bergabung. Kuil Omega jelas diciptakan untuk melawan ras suci, dan menyatukan kekuatan terkuat di 5 surga untuk melakukan hal tersebut. Zuan Zhu melanjutkan, semua Saint memiliki status yang sama dalam kelompok dan bahkan 3 penguasa utama tidak memiliki peringkat lebih tinggi dari yang lain. Namun, mereka adalah yang tertua dan para Saint lainnya secara alami akan memberi mereka lebih banyak rasa hormat. Pada saat yang sama, mereka juga melindungi semua kontribusi yang dilakukan untuk 5 surga dan layak dihormati. Zhou Yuan mengangguk lagi. Tampaknya ketiga penguasa utama ini adalah eksistensi terkuat dari 5 surga. Apakah ras suci memiliki banyak Saint pada level itu? Zhou Yuan penasaran seperti bayi yang baru lahir. Lagi pula, biasanya sangat sulit untuk mengetahui informasi yang hanya diketahui oleh Saint seperti Zuan Zhu. Karena ada kesempatan, dia tentu saja bermaksud untuk bertanya sebanyak yang dia bisa. Zuan Zhu terdiam sesaat sebelum dia dengan lembut berkata, dikatakan bahwa ras suci memiliki 7 Saint teratai 3. Mereka dikenal sebagai 7 Saint utama. Hati Zhou Yuan bergetar saat ekspresinya berubah menjadi agak rumit. 5 surga hanya memiliki 3 ahli yang dapat berdiri di puncak dunia ini, sedangkan ras suci memiliki 7 ahli. Kesenjangan antara kedua belah pihak sangat terlihat jelas. Lagi pula, keberadaan ras suci yang paling menakutkan bukanlah 7 Saint utama ini, tapi, ruang samar-samar beriak di sekitar Zuan Zhu dan Zhou Yuan, seolah-olah menyegel mereka dari dunia luar. Ras suci memiliki dewa. Dewa, mata Zhou Yuan tiba-tiba menyusut. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar hal ini. Eksistensi macam apa itu? Namun, Zuan Zhu tidak menjawab kali ini. Dia hanya menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak merasa tidak baik bagi Zhou Yuan untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Zuan Zhu mengubah topik, sejak Perdana Menteri Jin Luo muncul, masalah di sini seharusnya sudah selesai, dan kamu akan baik-baik saja. Eksistensi seperti mereka tidak ikut serta dalam pertarungan seperti pertarungan memperebutkan surga Guyuan, karena saat mereka melakukannya, seluruh ras akan berisiko musnah. Kelopak mata Zhou Yuan melonjak mendengar kata-kata ini. Tahap 3 teratai benar-benar menakutkan. Selagi keduanya berbincang, pihak ras suci mulai bergejolak karena kemunculan wajah raksasa itu. Namun sebelum mereka dapat berbicara,
seberkas cahaya suci tiba-tiba turun dari wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah siluet muncul dalam cahaya suci, mengeluarkan tekanan yang tak terbatas. Dari kelihatannya, pendatang baru ini adalah salah satu dari 7 Sein utama yang disebutkan oleh Xuanzu. Perdana Menteri Xuanzu, orang tua sepertimu masih belum mati, ya. Sosok di dalam cahaya suci itu terkekeh. Perdana Sein Nanming, kalian bertujuh telah menjaga Gunung Suci selama bertahun-tahun tanpa menunjukkan diri. Mungkinkah kemunculanmu berarti sesuatu telah terjadi pada Gunung Sucimu? Wajah raksasa itu juga terkekeh. Tatapan mereka berbenturan, ruang terus-menerus runtuh di antara keduanya. Namun, mereka akhirnya menarik tekanannya. Suara acuh tak acuh Perdana Menteri Jin Luo bergema di seluruh wilayah, kita semua harus mundur sekarang. Ras sucimu sendirilah yang harus disalahkan atas kegagalanmu. Perdana Menteri Nanming tertawa dan berkata, ini memang sedikit memalukan, tapi itu tidak masalah, itu hanyalah sebuah gagasan kecil. Apalah arti satu kerugian kecil dibandingkan banyak kemenangan yang kita peroleh? Apakah kelima surgamu berharap kemenangan kecil ini akan membantumu membalikkan keadaan? Setelah kita menyatukan dunia Tianyuan, secara alami kita akan mengubah generasi praktisi matahari surgawi ini menjadi pil darah. Pandangannya sepertinya beralih ke Zhou Yuan. Anak ini cukup mampu. Meski aku akan melepaskannya hari ini, aku bermaksud memasukkannya ke dalam daftar pembunuhan ras suci sebagai bentuk pengakuan. Hehehe, biasanya hanya pakar domain hukum yang mendapat kehormatan masuk dalam daftar. Saya benar-benar memperlakukannya dengan sangat baik. Hehehe. Ras suci, mundur. Cahaya suci tersebar saat suaranya terdengar. Para ahli ras suci lainnya tidak membuang waktu dan segera pergi satu demi satu. Sebelum mereka pergi, mereka memandang Zhou Yuan seolah-olah dia sudah mati. Zhou Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia merasakan sesuatu yang sangat jahat melonjak ke arahnya, membuatnya agak gelisah. Daftar pembunuhan ya, ras suci berangkat, meninggalkan sisi lain dari domain tersebut kosong. Di sisi 5 surga, banyak orang diam-diam menghela nafas lega. Meskipun para ahli Sein telah bersikukuh dan pantang menyerah sebelumnya, mustahil untuk menutupi perbedaan kekuatan di antara mereka. Jika kedua belah pihak bentrok, kelima surga pasti akan dirugikan dan menderita kerugian yang sangat besar. Tentu saja, jika mereka dipaksa ke tahap itu, serangan balik mereka akan menjadi gila. Ras suci juga tidak akan bisa lepas dari membayar harga yang mahal. Ras suci juga memahami hal ini dengan jelas. Oleh karena itu, sebelum bersiap sepenuhnya, mereka tidak berniat memulai perang yang mengakhiri dunia. Dengan hilangnya ras suci, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada wajah raksasa misterius itu sekali lagi. Wajah itu menunjukkan senyuman tua dan keriput dan berkata, pertempuran untuk surga Guyuan ini merupakan kejutan yang membahagiakan. Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua orang atas penampilan mereka. Banyak orang yang sedikit menundukkan kepala. Perdana Menteri Jin Luo berbicara perlahan dengan suara penuh peringatan, namun, kita tidak bisa berpuas diri. Ras suci benar, merekalah yang selalu menang selama ribuan tahun, memungkinkan mereka mengumpulkan keuntungan yang luar biasa. Masih ada kesenjangan antara kita dan mereka, oleh karena itu, kita tidak bisa puas hanya dengan satu kemenangan kecil dan sangat berhati-hati terhadap mereka. Banyak orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui kata-katanya. Perdana Menteri Jin Luo telah mengalami bentrokan yang tak terhitung banyaknya dengan ras suci selama ribuan tahun, dan memiliki pengetahuan yang tak berdasar. Oleh karena itu, mereka perlu mendengarkan nasihatnya dengan cermat. Wajah raksasa Perdana Menteri Jin Luo berubah sedikit saat dia mengarahkan pilihannya ke arah Zhou Yuan. Teman muda Zhou Yuan, meskipun daftar pembunuhan ras suci terdengar menakutkan, 5 surga masih cukup aman. Oleh karena itu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Zhou Yuan buru-buru mengangguk dengan hormat. Perdana Menteri Jin Luo dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Zhou Yuan dan tertawa kecil. Chang Yuan memiliki mata yang bagus. Bakatmu luar biasa dan kamu bahkan mungkin akan bergabung dengan kuil Omega di masa depan. Mendengar kata-kata ini, bahkan para ahli domain hukum jelas tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan akan menerima penilaian setinggi itu dari penguasa utama Jin Luo. Bagaimanapun, mereka memahami dengan jelas bahwa persyaratan minimum untuk bergabung dengan kuil Omega adalah melangkah ke tahap Sein. Perdana Menteri Jin Luo merasa bahwa Zhou Yuan berpotensi menjadi ahli Sein. Meski semua orang memahami bahwa penilaian Perdana Menteri Jin Luo bukanlah sebuah ramalan, namun hal itu tetap menunjukkan betapa luar biasanya Zhou Yuan.
Hal ini membuat beberapa pakar domain hukum mulai memperhatikan Zhou Yuan. Perdana Menteri Jin Luo tidak mengatakan apapun lagi. Wajah raksasanya beriak saat mulai memudar, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Setelah kepergian Perdana Menteri Jin Luo, kehadiran yang mengancam jauh di dalam ruang gelap juga mulai surut seperti air pasang. Wilayah itu beriak dengan keras ketika pintu spasial mulai muncul, mengarah ke berbagai surga. Sudah waktunya untuk kembali. Pertempuran demi surga Guyuan akhirnya berakhir. Zhou Yuan melihat sekeliling. Semua orang sudah berpisah, dan dia tidak punya cara untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Qing dan yang lainnya. Dia hanya bisa menghirup dan membiarkan pintu spasial di depannya dengan cepat menjangkau dan menelan tubuhnya. Dunia berputar di sekelilingnya. Ketika Zhou Yuan kembali sadar, lingkungannya telah berubah secara drastis. Gunung dan sungai memenuhi daratan di bawahnya, kota-kota megah berdiri di tengahnya. Zhou Yuan kaget, ini wilayah Tianyuan. Sosok Zuanzu dan Qi Jing muncul di sana. Saya sudah mengirim yang lain kembali ke Tianyuan Utopia. Zuanzu tersenyum. Sambil tersenyum, Qi Jing juga menatap Zhou Yuan. Adik laki-laki, kamu sekarang terkenal di antara seluruh surga. Jika bukan karena kamu, itu akan menjadi akhir yang buruk bagi 5 surga. Zhou Yuan merasa agak malu. Kredit itu bukan milik saya sendiri. Zuanzu mengangguk. Setiap ahli matahari surgawi yang berpartisipasi harus berterima kasih. Di masa depan, ini mungkin akan menjadi pencapaian mereka yang paling membanggakan dan mereka akan mendapatkan rasa hormat kemanapun mereka pergi. Qi Jing juga mengangguk dengan ekspresi serius. Karena semua yang kalian lakukan akan memberkati negeri ini selama 1000 tahun. Masuknya ki leluhur dalam jumlah besar akan sangat bermanfaat bagi semua orang yang tinggal di 5 surga. Saya membawamu ke sini agar kamu dapat menyaksikan secara pribadi perubahan besar yang telah kamu menangkan untuk kami. Zuanzu mengangkat kepalanya dan menatap langit yang tak berujung. Zhou Yuan samar-samar merasakan sesuatu dan juga menyentakkan kepalanya ke atas. Retakan muncul di langit saat ki kuno yang tak ada habisnya mulai membanjiri. Ki kuno tidak asing lagi bagi Zhou Yuan, itu adalah ki leluhur. Ki leluhur mulai mengalir ke surga Hunyuan. Genesis ki di sekitar mereka tiba-tiba mulai mendidih, tampak penuh dengan kehidupan dan vitalitas. Rasanya seolah-olah ki leluhur sedang menyempurnakan dan memperkuat Genesis ki. Seluruh dunia tampak bersorak gembira. Setiap manusia di surga Hunyuan dapat dengan jelas merasakan perubahannya. Genesis ki yang mereka serap menjadi lebih kuat, lebih terkonsentrasi dan murni. Faktanya, banyak orang dapat merasakan kultivasi mereka mulai meningkat. Suasana gembira menyebar seperti api ke seluruh surga Hunyuan. Banyak orang yang mabuk ekstasi saat mereka bersukacita. Rasanya seperti anugerah besar telah diberikan kepada mereka oleh surga. Seperti yang dikatakan Qi Jing, itu adalah berkah bagi setiap makhluk hidup di 5 surga. Ki leluhur akan terus menyempurnakan Genesis ki selama 1000 tahun ke depan. Setiap orang yang tinggal di lingkungan ini akan mengalami percepatan kemajuan kultivasi. Zhou Yuan agak terguncang saat dia mendengarkan sorak-sorai yang menggelegar. Ini adalah transformasi sesungguhnya dari tanah tersebut dan menunjukkan sifat ajaib ki leluhur. Tidak mengherankan jika 5 surga dan ras suci bersaing mati-matian untuk mendapatkannya. Wilayah Tianyuan kita kemungkinan besar mengalami masuknya ki leluhur terbesar. Zuanzu merasakan perubahan di sekitar mereka saat dia menghela nafas. Semua ini karena kamu. Tingkat matahari surgawi telah memenangkan 20% dari total ki leluhur dalam pertempuran untuk surga Guyuan, yang pada akhirnya didistribusikan ke berbagai surga. Sebagai penyumbang terbesar, tentu tanah air Zhou Yuan akan mendapat porsi terbesar. Meskipun ki leluhur akan mengalir ke seluruh surga Hunyuan, lebih banyak yang tertarik ke wilayah Tianyuan dibandingkan dengan yang lain. Selama 1000 tahun berikutnya, Genesis ki di wilayah Tianyuan akan tumbuh semakin kuat dan murni. Pada gilirannya, hal ini akan menimbulkan lebih banyak kebanggaan surga di wilayah Tianyuan. Karena keuntungannya terus bertambah, wilayah Tianyuan di masa depan mungkin bisa menjadi wilayah terkuat di surga Hunyuan. Dapat dikatakan bahwa Zhou Yuan telah memberikan pelayanan yang luar biasa kepada wilayah Tianyuan. Zhou Yuan tersenyum rendah hati. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan banyak manfaat dari surga Guyuan. Dia tidak hanya memperoleh daging naga leluhur, tetapi juga melangkah ke tahap sumber sejati tingkat lanjut. Pengembaliannya sudah lebih dari memuaskan. Zuanzu tiba-tiba berkata, benar, guru kami juga harus tahu tentang pencapaianmu. Mata Zhou Yuan cerah. Segera setelah itu, dia dengan agak bingung bertanya,
Tetapi guru kita sepertinya tidak hadir dalam acara akbar ini. Xuan Zhu terkekeh. Tidak semua orang akan berpartisipasi dalam pertempuran demi surga Guyuan. Terlebih lagi, meskipun guru kita tidak ambil bagian, dia juga tidak tinggal diam. Dia menginvasi surga Sengling dan menghalangi 3 ahli Sein ras suci, membuat mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran untuk surga Guyuan. Zhou Yuan membasahi bibirnya, guru Chang Yuan adalah harimau yang sangat ganas. Tidak disangka dia telah menginvasi surga ras suci dan bahkan sendirian menunda 3 ahli Sein. Suatu prestasi yang luar biasa menakjubkan. Guru kita dikatakan sebagai orang yang paling mungkin untuk maju ke tahap 3 teratai di 5 surga. Jika dia berhasil, 3 penguasa utama kuil Omega akan menjadi 4. Zhou Yuan agak terkejut. Dia telah melihat penguasa utama Jin Luo sebelumnya, dan memahami status tahap 3 teratai. Jika guru benar-benar mencapai tingkatan itu, dia pasti telah menyentuh puncak tahap Sein. Xuan Zhu memandang Zhou Yuan dan terkekeh, guru kami menghubungi saya sebelumnya, dan mengetahui bahwa kamu sudah memiliki daging naga leluhur. Beristirahatlah dengan baik selama beberapa hari ke depan. Saat guru sudah siap, dia akan membawamu kemari untuk memenuhi keinginanmu yang paling berharga. Zhou Yuan perlahan mengepalkan tinjunya saat jantungnya berdebar kencang. Hari itu akhirnya tiba. Dia telah bekerja tanpa kenal lelah untuk mencapai tujuan ini sejak tiba di surga Hunyuan beberapa tahun yang lalu. Ada banyak sekali kesulitan dan rintangan di antara keduanya, namun dia tidak pernah sekalipun berpikir untuk menyerah. Cinta dan kebahagiaan muncul di matanya. Yao Yao, akhirnya aku akan bertemu denganmu lagi. Selama hari-hari berikutnya, seluruh wilayah Tianyuan, termasuk Utopia Tianyuan, berada dalam keadaan gembira. Kita tidak bisa menyalahkan mereka karena begitu bahagianya. Genesiki yang murni dan terkonsentrasi sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka, dan merupakan kesempatan yang jarang datang bahkan setiap 1000 tahun sekali. Meskipun demikian, hal itu datang secara gratis tanpa mereka melakukan apapun, seperti roti daging raksasa yang jatuh dari langit ke atas kepala mereka, hampir membuat mereka pingsan. Dalam lingkungan seperti ini, efektivitas kultivasi mereka telah meningkat pesat. Kemacetan yang telah membingungkan para praktisi selama bertahun-tahun terpecahkan dalam sekejap, menyelamatkan mereka dari kultivasi selama bertahun-tahun. Dalam 1 bulan, keseluruhan kekuatan wilayah Tianyuan telah meningkat sebesar 20%. Terlebih lagi, ini hanyalah permulaan. Seiring berjalannya waktu, perubahan yang disebabkan oleh masuknya ki leluhur hanya akan meningkat. Saat penduduk wilayah Tianyuan yang tak terhitung jumlahnya menikmati manfaat ki leluhur, reputasi Zhou Yuan mencapai titik tertinggi setengah bulan setelah pertempuran untuk surga Guyuan berakhir. Setiap sudut wilayah Tianyuan dipenuhi dengan rasa terima kasih dan rasa hormat terhadapnya. Sebelumnya, meskipun Zhou Yuan telah menjadi seorang tetua karena statusnya sebagai murid penguasa tertinggi Chang Yuan, sejujurnya banyak yang iri dan benci terhadapnya. Bagaimanapun, kultivasi matahari surgawi Zhou Yuan, kualifikasi dan pengalamannya tidak cukup untuk meyakinkan massa. Jika bukan karena dukungan kakak senior tingkat Sein, Xuan Zhu, para petinggi wilayah Tianyuan akan sangat menentang status tetuanya. Namun setelah pertempuran memperebutkan surga Guyuan, semua perasaan negatif ini dengan cepat surut seperti air pasang. Setelah masuknya ki leluhur secara gila-gilaan, reputasi Zhou Yuan mencapai puncaknya. Setiap orang yang menikmati manfaatnya berterima kasih padanya. Bagaimanapun, Zhou Yuan adalah alasan utama mereka dapat menikmati manfaat tersebut. Jika bukan karena usahanya yang berani, 20% dari tingkat matahari surgawi tidak akan pernah mencapai 5 surga. Akibatnya, manfaat yang mereka nikmati saat ini akan sangat berkurang. Prestasi dan kontribusi Zhou Yuan telah mengubah semua orang yang tidak percaya menjadi percaya. Selain itu, dia telah naik ke tahap sumber sejati tingkat lanjut, dan sekarang dianggap sebagai ahli tingkat atas bahkan di antara semua ahli sumber sejati di wilayah Tianyuan. Meskipun masih ada jarak untuk mencapai tahap domain hukum, yang merupakan persyaratan minimum untuk menjadi seorang tetua agung, itu bukan lagi celah yang dapat digunakan siapapun sebagai alasan untuk menolaknya. Dengan bakat dan potensi yang dia tunjukkan, semua orang tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum Zhou Yuan melangkah ke tahap domain hukum. Oleh karena itu, tidak ada lagi orang yang berani mengkritik status tetua wilayah Tianyuan Zhou Yuan. Dia sekarang sudah duduk kokoh di posisinya, dan tidak ada lagi orang yang berani meragukannya. Awan Genesis Ki terbang melintasi langit di Tianyuan Utopia. Ada 3 sosok di atasnya. Yang pertama adalah seorang lelaki tua,
Yi Yan. Di belakangnya berdiri seorang wanita muda anggun dalam gaun putih. Dia cantik bahkan tanpa riasan apapun, matanya yang jernih dipenuhi kehangatan dan kelembutan. Di sisi Yi Qiushui ada Yi Donger kecil yang anggun. Yi Yan menatap pulau terapung di kejauhan. Itu adalah tujuan mereka dan tempat tinggal Zhou Yuan saat ini. Sejak kembali dari surga Guyuan, dia tidak menunjukkan dirinya di depan umum, dan kemungkinan besar sedang berkultivasi tertutup untuk mencerna keuntungannya dari surga Guyuan. Dia baru mengakhiri kultivasi tertutup 2 hari yang lalu. Yi Yan tiba-tiba berkomentar, tetua Zhou Yuan adalah seseorang yang menghargai hubungannya dan tidak melupakan teman-temannya. Zhou Yuan saat ini sangat populer di wilayah Tianyuan. Dia adalah ahli tahap sumber sejati tingkat lanjut termuda, yang juga merupakan seorang tetua. Dan yang terpenting, dia masih lajang. Menurut apa yang diketahui Yi Yan, hampir seluruh komite tetua berusaha mati-matian untuk memperkenalkan cucu perempuan mereka kepadanya. Bagaimanapun, bahkan orang buta pun dapat melihat potensi Zhou Yuan. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa dia akan menjadi ahli Sein di masa depan, tahap domain hukum tidak akan menjadi masalah. Mendapatkan dukungannya tentu akan bermanfaat bagi seluruh klan mereka. Namun, Zhou Yuan tidak menyukai interaksi sosial seperti itu, dan telah berkultivasi tertutup sejak dia kembali. Oleh karena itu, orang-orang tua itu tidak dapat membuat kemajuan apapun. Mereka dengan susah payah menunggunya menyelesaikan kultivasi tertutupnya, namun, dia mengundang beberapa temannya untuk pertemuan kecil, yang tentu saja termasuk Yi Qiushui dan Yi Donger. Oleh karena itu, Yi Yan tidak kekurangan kata-kata cemburu dari para tetua lain yang dia temui selama 2 hari terakhir. Yi Yan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, dia mau tidak mau mengakui bahwa hal itu memberinya beberapa ide. Tatapan Yi Yan berkedip-kedip dalam pikirannya, sebelum dia diam-diam melirik cucunya yang cantik seperti bunga dan tampak lembut. Namun, sebelum dia bisa mengalihkan pandangannya, Yi Qiushui menoleh dan memberinya tatapan tajam saat dia berkata dengan nada tidak senang, "Kakek, sebaiknya kamu membuang semua pikiran itu." Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Yi Yan? Dia telah mencoba menyelidikinya selama 2 hari terakhir, dan seseorang secerdas dirinya secara alami langsung memahami apa yang dia pikirkan. Yi Yan berpura-pura batuk dan berkata, "Tidakkah menurutmu Zhou Yuan adalah pilihan yang bagus? Karakter, bakat dan potensinya sangat memuaskan. Terlebih lagi, kamu adalah orang pertama yang dia temui di surga Hunyuan." Yi Qiushui menggigit bibirnya dan berkata, "Zhou Yuan luar biasa, tapi dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Mengapa saya harus menciptakan kekhawatiran untuk diri saya sendiri? Bukankah menjadi teman sudah menyenangkan?" Yi Yan hanya bisa menghela nafas tak berdaya karena kurangnya antusiasmenya. Cucu perempuan tertuanya terlalu pintar dan punya pandangan sendiri. Jika dia tidak mau, mustahil baginya untuk meyakinkannya sebaliknya. Tapi sayang sekali, Yi Qiushui mengabaikan Yi Yan, malah fokus pada pulau terapung di kejauhan. Dia merasakan sedikit gelombang nostalgia ketika dia mengingat pemuda yang jatuh dari langit. Mungkin, dia tidak akan pernah membayangkan saat itu bahwa pemuda yang secara tidak sengaja dia selamatkan akan menciptakan gelombang besar di Hunyuan dan mencapai pencapaian yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa Zhou Yuan saat ini adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di surga Hunyuan. Dia tahu tidak ada seorang pun di antara generasi mereka yang bisa menandinginya. Terlebih lagi, dia benar-benar bisa dipercaya. Namun, seiring kedekatan mereka selama bertahun-tahun, Yi Qiushui menyadari bahwa Zhou Yuan telah memiliki seseorang di hatinya. Karena itu masalahnya, yang terbaik adalah tidak memaksakan sesuatu. Mata Yi Qiushui sedikit meredup tanpa ada yang menyadarinya, tapi dengan cepat ditekan olehnya. Awan Genesis Ki terbang melintasi cakrawala dan akhirnya mendarat di Pulau Terapung. Sebuah villa berdiri di tengah dedaunan dan perbukitan yang subur. Sosok familiar sudah menunggu di depan pintunya, tersenyum saat dia menatap mereka. "Hehehe, sungguh beraninya kami membuat tetua Zhou Yuan secara pribadi menunggu kami." Yi Yan mendarat di tanah sambil tertawa kecil. Matanya sedikit melebar saat dia melihat Zhou Yuan. Genesis Ki-nya telah disimpan dengan sempurna di dalam. Dia tampak menyatu dengan dunia sekitarnya saat dia berdiri di sana, membuatnya sulit untuk mengunci kehadirannya. Yi Yan adalah seorang ahli sumber sejati yang sempurna, dan merupakan salah satu tetua wilayah Tianyuan terkuat. Namun, dia masih merasakan sedikit bahaya dari sumber sejati Zhou Yuan yang canggih. Seperti yang diharapkan dari orang yang berhasil membalikkan keadaan melawan ras suci di surga Guyuan.
Yi Yan menghela nafas dalam hati saat dia menyesuaikan kembali evaluasinya terhadap Zhou Yuan. Zhou Yuan berjalan ke depan untuk menemui mereka sambil tersenyum. Saat dia menangkupkan kedua tangannya untuk memberi salam kepada Yi Yan, Yi Donger sudah menerkam dan meraih lengannya, wajah mungilnya dipenuhi kegembiraan. Zhou Yuan membelai kepalanya sambil tersenyum pada Yi Qiushui. Mengelola 4 paviliun pasti sangat berat bagimu. Dia masih menjadi kepala paviliun, tetapi tidak pernah memenuhi tanggung jawabnya, dan malah menyerahkan semuanya ke Yi Qiushui. Ketekunannya dalam mengelola telah membuat keempat paviliun itu berkembang, dan merupakan sosok yang sangat berpengaruh di sana. Bahkan ada beberapa yang mulai memanggilnya, Master Paviliun Cantik. Dengan ini sebagai batu loncatan, Yi Qiushui bahkan mungkin akan menjadi salah satu tetua wilayah Tianyuan di masa depan. Kamu sangat berbeda sekarang. Yi Qiushui juga menyeringai padanya. Zhou Yuan tampaknya telah mengalami metamorfosis sempurna. Ini tidak hanya merujuk pada status dan pengaruhnya, tapi juga kekuatannya. Zhou Yuan dengan seenaknya berkata, "Tidak peduli bagaimana aku berubah, aku akan tetap menjadi orang yang dijemput oleh saudara perempuanmu saat itu." Kehangatan mengalir di hati Yi Qiushui saat ekspresinya menjadi semakin lembut. Zhou Yuan tidak melupakan masa lalunya setelah mencapai status setinggi itu. "Ayo pergi, semua orang sudah ada di sini. Ini pertama kalinya aku mengundang tamu." Zhou Yuan menyeringai saat dia memimpin jalan. Yi Yan, Yi Qiushui dan Yi Donger mengikuti, berjalan di sepanjang jalan yang panjang dan berkerikil. Mereka akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kayu tua, sudah bisa mendengar kemeriahan di dalam. Ketika mereka masuk, mereka melihat beberapa wajah yang dikenalnya seperti Qin Lian, Yi Bingling, Mu Yulan dan yang lainnya. Itu bukanlah kelompok besar, dan praktis terdiri dari semua orang yang dikenal Zhou Yuan di 4 paviliun. Sekarang setelah beberapa tamu terakhir ada di sini, Zhou Yuan secara resmi mengumumkan dimulainya perherbalan. Itu bukan urusan yang berisik. Kebanyakan dari mereka mengobrol santai sambil menikmati indahnya pemandangan malam sambil membenamkan diri dalam suasana santai. Setelah 3 putaran minuman, Yi Qiushui tiba-tiba mendekati Zhou Yuan dengan cangkirnya. Matanya berkedip samar saat dia dengan lembut bertanya, "Apakah kamu akan pergi?" Zhou Yuan terkejut, menatap Yi Qiushui dengan heran. Yi Qiushui mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman kecil. "Intuisi wanitaku cukup akurat." Setelah hening beberapa saat, Zhou Yuan menjawab, "Mungkin." Dia sedang menunggu panggilan guru Chang Yuan, sebelum membangunkan Yao Yao. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dan kapan dia akan kembali. Inilah sebabnya dia mengundang teman-temannya di wilayah Tianyuan untuk berkumpul. Yi Qiushui memutar cangkirnya. "Kamu akan mencari orang yang ada di hatimu." Zhou Yuan berkedip beberapa kali dan berkata, "Kamu mengenalku seperti punggung tanganmu." Yi Qiushui dengan jijik meliriknya. Dia menggigit bibirnya dan mengangkat cangkirnya. "Aku harap kamu berhasil. Bawa dia kembali agar kita bisa segera melihatnya. Aku cukup tertarik untuk mengetahui betapa luar biasa kecantikan yang berhasil memikat hati dan jiwa tetua kita." Zhou Yuan tertawa sambil mendentingkan cangkirnya dengan cangkirnya, sebelum menenggak isinya dalam sekali teguk. Yi Qiushui juga mengosongkan isi cangkirnya, memperlihatkan lehernya yang cantik dan ramping. Dia tidak tahu kenapa tapi anggurnya terasa sangat pahit saat ini. Tidak ada pihak yang berkata lagi saat mereka diam-diam menyaksikan bulan yang dingin. Hingga suatu saat ekspresi Zhou Yuan tiba-tiba berubah. Suara Zuanzu terdengar di telinganya, "Sudah waktunya, bersiaplah." Tianyuan Utopia, platform batu terapung jauh di atas awan. Ketika Zhou Yuan tiba, hal pertama yang dilihatnya adalah Zuanzu berdiri dengan tangan di belakang punggung. Namun, dia agak terkejut juga menemukan Qi Jing, tetua Muni, Master Sekte Xuan Kun dan 3 orang lainnya dengan kekuatan tahap sumber sejati. Salah satu dari 3 ahli sumber sejati tidak asing dengan Zhou Yuan. Itu adalah Yi Yan, yang minum bersamanya tadi malam. Namun, 2 lainnya agak asing. Tampaknya ada lebih banyak orang daripada yang dia duga. Zuanzu melihat ekspresi bingung pada Zhou Yuan dan menjelaskan sambil tersenyum, keduanya adalah tetua Zhao Yuefu dan Sue Qinglong. Bersama dengan tetua Yi Yan, mereka adalah 3 ahli sumber sejati terkuat di wilayah Tianyuan kita. Zhao Yuefu adalah pria berambut panjang yang anggun dan tampan. Dia mengungkapkan senyum ramah pada Zhou Yuan. Sue Qinglong adalah seorang wanita anggun dengan pakaian biru. Dia dengan cermat mengamati Zhou Yuan dan berkata, "Penguasa tertinggi Zuanzu, bukankah kamu mengatakan bahwa misi ini sangat berbahaya dan membutuhkan setidaknya kekuatan tahap sumber sejati yang sempurna?"
Sue Qinglong jelas bukan seseorang yang mudah didesak, dan tidak menahan kata-katanya. Dia sepertinya tidak peduli dengan status Zhou Yuan dan popularitasnya yang baru ini. Xuan Zhu mendengus dalam hati. Sue Qinglong mungkin seorang wanita, tapi dia adalah salah satu pakar sumber sejati yang paling kompetitif di wilayah Tianyuan. Zhou Yuan secara alami tidak dapat memasuki matanya sebelumnya sebagai ahli matahari surgawi, tetapi karena dia sekarang berada pada tahap sumber sejati tingkat lanjut dan secara resmi menjadi bagian dari tingkat sumber sejati, Sue Qinglong secara alami mulai memperhatikannya. Sambil tersenyum, Qi Jing berkata, Zhou Yuan bisa berhadapan langsung dengan ahli matahari surgawi tingkat lanjut dari ras suci pada tahap menengah matahari surgawi. Meskipun dia hanya seorang ahli sumber sejati tingkat lanjut, saya merasa bahwa kekuatan sejatinya tidak lebih lemah dari ahli sumber sejati yang sempurna. Sue Qinglong menyilangkan tangannya, mendorong sepasang puncak raksasa, sambil dengan acuh tak acuh berkata, kesenjangan antara alam kultivasi tahap sumber sejati yang lebih rendah jauh lebih besar daripada tahap matahari surgawi. Namun, karena penguasa tertinggi Xuan Zhu tidak memiliki keluhan, tentu saja saya juga tidak akan mengeluh. Dia tidak keberatan terhadap Zhou Yuan, dan hanya menyatakan fakta sebelumnya. Dia merasa karena Xuan Zhu telah menyoroti bahaya dari misi ini, tidak masuk akal untuk membawa serta ahli sumber sejati tingkat lanjut seperti Zhou Yuan. Zhou Yuan melirik Sue Qinglong yang bangga, tetapi tidak membantahnya. Dia berbalik ke arah Xuan Zhu dan bertanya, apakah mereka ikut? Xuan Zhu mengangguk. Segalanya tidak akan semudah ini kali ini. Saya tidak hanya akan menuju ke sana secara pribadi, kita juga akan mengirimkan beberapa orang lainnya untuk berjaga-jaga. Itu sebabnya bahkan Tetua Muni dan Master Sekte Xuan Kun akan ikut serta. Sedangkan untuk wilayah Tianyuan, kita akan menyerahkannya ke tangan Tetua Bian Chang untuk saat ini. Mata Zhou Yuan menyipit. Dari perkataan Xuan Zhu, membangkitkan Yao Yao tidak akan sesederhana atau semudah yang dia bayangkan. Apakah seseorang akan ikut campur? Xuan Zhu berkata, untuk mencegah orang lain menemukan jejak kita tidak dapat membawa terlalu banyak orang. Itu sebabnya kita hanya akan mengambil ahli paling elit. Zhou Yuan ragu-ragu sejenak sebelum dia bertanya dengan suara rendah, apakah ini wilayah Wansu? Xuan Zhu terdiam sedikit. Saya khawatir mereka bukan satu-satunya. Dia melirik Zhou Yuan dan berkata. Zhou Yuan diam-diam mengangguk. Identitas Yao Yao pastinya menakutkan jika bahkan Sein seperti Xuan Zhu sangat berhati-hati tentang hal itu. Namun, terlepas dari asal-usulnya, di dalam hatinya, dia akan tetap menjadi Yao Yao yang sama yang keluar bersamanya dari Kekaisaran Zhou besar. Banyak hal yang telah mereka alami bersama. Tanpa Yao Yao, Zhou Yuan tahu bahwa dia tidak akan mencapai semua yang dia miliki hari ini. Hal itu tidak terlihat saat Yao Yao berada di sisinya, tetapi setelah dia tertidur lelap dan dia harus berjuang sendirian, Zhou Yuan akhirnya menyadari betapa dia sebenarnya mengandalkan dukungannya. Perasaan di antara mereka tidak dapat dipisahkan oleh apapun, dan Zhou Yuan akan melakukan segala daya untuk melindungi perasaan ini. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang, matanya dipenuhi tekad. Siap-siap, Xuan Zhu memberikan beberapa pengingat lagi sebelum melambaikan lengan bajunya. Ruang di depan mereka mulai terdistorsi, akhirnya berubah menjadi pintu spasial. Xuan Zhu menjentikkan jarinya dan kekuatan tak kasat mata menyebar, meliputi semua orang yang hadir. Zhou Yuan dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka kehilangan koneksi dengan dunia di sekitar mereka. Setelah maju ke tahap sumber sejati, Zhou Yuan dapat dengan jelas merasakan keharmonisan yang lebih besar antara dirinya dan dunia sekitarnya. Namun, sedikit aura dari Xuan Zhu langsung memutuskan perasaan baru yang luar biasa ini dari tahap sumber sejati. Dari sini, seseorang dapat melihat dengan jelas kekuatan seorang Sein. Sebelum mereka dapat melakukan hal lain, pintu spasial tiba-tiba melebar dan menelan mereka. Zhou Yuan tidak tahu berapa lama ruang di sekelilingnya. Ketika cahaya akhirnya kembali ke matanya, dia mendapati dirinya berada di dunia asing. Itu adalah lautan awan yang tak terbatas. Pegunungan menjulang tinggi di atas daratan seperti raksasa, puncaknya yang tajam menembus lautan awan. Di tengahnya ada gunung yang sangat megah. Di sana, Zhou Yuan melihat sosok familiar tersenyum saat dia melihat mereka. Mengenakan jubah hitam, aura yang tak terukur seperti kolam tanpa dasar sekaligus setinggi gunung, itu adalah Chang Yuan. Chang Yuan menjentikkan jarinya. Ruang berputar di sekitar mereka, dan Zhou Yuan serta yang lainnya tiba-tiba mendapati diri mereka berdiri di depannya. Salam, penguasa tertinggi Chang Yuan.
Master Sekte Xuan Kun, Zhao Yuofu, Sue Qinglong dan yang lainnya buru-buru membungkuk, jelas agak emosional. Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya bertemu Chang Yuan lagi. Guru, aku hampir mati karena merindukanmu. Qi Jing dengan gembira berlari mendekat dan memeluk lengan Chang Yuan. Dia bertingkah seperti orang yang benar-benar berbeda dari dirinya yang biasanya tabah. Zhou Yuan mengamati Chang Yuan. Wajahnya tampak setua sebelumnya, matanya dalam seperti langit berbintang tetapi juga bersinar dengan kebijaksanaan dan semangat. Zhou Yuan mengambil 2 langkah ke depan dan dengan hormat berkata, "Guru." Chang Yuan menepuk tangan Qi Jing sebelum tersenyum pada Zhou Yuan, senyuman yang bahagia sekaligus sedikit mendesah. "Zhou Yuan, kamu melakukannya dengan baik. Semua yang telah kamu lakukan telah membuatku bangga sekaligus terkejut. Ini sudah sulit bagimu." Zhou Yuan dengan tenang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya harus berterima kasih kepada guru karena telah merawat Yao Yao selama ini." Dia mengangkat kepalanya dan mengintip ke balik gunung, di mana lautan bunga-bunga indah terlihat. Di tengah-tengah bunga ada peti mati kristal. Hati Zhou Yuan bergetar sedikit saat kakinya mulai berjalan ke depan, melintasi lautan bunga dan tiba di depan peti mati kristal. Dia menundukkan kepalanya dan menatap wajah familiar yang telah dia ukir dalam jiwanya. Si cantik di dalam peti mati itu mengenakan gaun putih dan tangannya diletakkan di atas perutnya. Namun, pemandangan seindah pegunungan dan lautan saat ini tertutup rapat. Zhou Yuan dengan bingung menatap wajah yang dikenalnya. Kesedihan yang luar biasa tiba-tiba melanda hatinya saat matanya memerah sedikit demi sedikit. Matanya menjadi basah. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membekukan peti kristal itu sambil dengan lembut berjanji pada dirinya sendiri dengan suara serak, "Maaf, kamu menunggu terlalu lama." Qi Jing memperhatikan Zhou Yuan berdiri di tengah lautan bunga. Dia belum pernah melihatnya menunjukkan emosi seperti itu selama beberapa tahun terakhir. Orang di dalam peti mati kristal itu jelas sangat disayanginya. Zhao Yuofu, Sue Qinglong dan Yi Yan agak bingung. Suasananya agak aneh. Tidak hanya ada 2 ahli Sein tetapi juga peti mati kristal misterius. Dan apa hubungan Zhou Yuan dengan orang di dalam peti mati? Chang Yuan menyaksikan dengan mata yang rumit. Xuan Zhu berjalan mendekat dan dengan lembut berkata, "Guru, perasaan adik junior sangat dalam." Chang Yuan perlahan berkata, "Aku tidak pernah mengharapkan ini, aku dikejar dengan keras oleh ras suci saat itu, dan tidak punya pilihan selain menyerahkan Yao Yao untuk sementara kepada Zhou Yuan untuk menyembunyikannya. Biasanya, dia seharusnya tidak mengembangkan perasaan terhadap siapapun. Tapi pada akhirnya, dia bahkan membuka segelnya dan memaksa dirinya tertidur lelap untuk menyelamatkannya." Xuan Zhu menghela nafas. Cinta adalah kata yang paling tak terduga. Bahkan seorang ahli Sein yang memiliki kekuatan untuk membentuk dunia tidak dapat mengendalikan perasaan seseorang. "Guru, Anda harus memberitahu adik laki-laki junior tentang dia sehingga dia dapat mempersiapkan diri." Chang Yuan diam-diam mengangguk. Dia menatap ke langit dan berkata, "Kita tidak akan bisa menghindari masalah saat kita membangun Yao Yao kali ini." Xuan Zhu sedikit mengernyit. "Saya sangat berhati-hati dalam perjalanan ke sini dan memastikan untuk menghapus jejak yang kita tinggalkan dengan benar. Apakah kita masih ketahuan?" Chang Yuan berkata, "Jangan meremehkan orang tua Wan Zhu itu. Tidak mungkin melarikan diri darinya dengan kemampuanmu saat ini. Terlebih lagi, dia bukan satu-satunya Sein setelah kita. Saya khawatir bahkan sebelum kamu pergi, Sein telah memasang miliaran sensor di wilayah Tianyuan, memenuhi setiap sudut. Sangat sulit bagimu untuk sepenuhnya menghindari rubah tua itu." Xuan Zhu terkekeh. Sepertinya akan ada pertempuran yang menunggu kita. Dia tidak menunjukkan rasa takut yang besar. Meskipun dia adalah seorang Sein yang relatif baru dan jelas terdapat kesenjangan besar antara dia dan seorang Sein veteran seperti Wan Zhu, pada level Sein, kesenjangan yang dibawa oleh waktu tidaklah terlalu sulit untuk diatasi. Setelah menjadi Sein, semua orang berada di jalur yang sama. Chang Yuan mengangguk. "Jangan khawatir, aku juga sudah membuat beberapa persiapan sendiri. Tidak ada yang akan tahu siapa yang akan menang sampai akhir." Saat dia sedang berbicara dengan Xuan Zhu, dia tiba-tiba melihat seorang wanita cantik perlahan mendekat dari sudut matanya. Ekspresinya segera berubah sedikit kaku saat dia bertanya dengan suara rendah, "Mengapa kamu membawanya?" Xuan Zhu juga merasakan pendekatan murni, menyebabkan sedikit rasa nakal terlihat di matanya. Dia dengan sungguh-sungguh menjawab, "Bukankah kita membutuhkan rekan satu tim yang dapat diandalkan? Siapa yang lebih bisa diandalkan selain Bibini?" Chang Yuan memelototinya, jelas mengetahui dia melakukan ini dengan sengaja.
Dia tidak berani berlama-lama dan buru-buru berjalan ke lautan bunga, langsung menuju Zhou Yuan. Muni dengan tergesa-gesa tiba di sisi Zuansu. Dia tidak menunjukkan kemarahan saat dia melihat Chang Yuan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya, dia juga tidak bergerak untuk mengejar. Dia hanya terkekeh pelan dan berkata, aku ingin melihat di mana menurutnya dia bisa bersembunyi. Senyumannya anggun, tapi kekesalan muncul di kedalaman matanya. Terbukti, bahkan seorang pakar domain hukum pada akhirnya tetaplah seorang wanita. Chang Yuan melangkah ke lautan bunga, matanya tertuju pada sosok muda di samping peti mati kristal saat dia diam-diam tiba di samping Zhou Yuan. Lelaki tua dan lelaki muda itu diam-diam menatap keindahan di dalam peti mati. Zhou Yuan merasakan kekuatan tak terlihat menyebar dari tubuh Chang Yuan, menutup ruang di dekatnya sehingga tidak ada yang bisa menguping pembicaraan mereka. Chang Yuan perlahan berkata, Zhou Yuan, kamu seharusnya menyadari selama bertahun-tahun bahwa Yao Yao berbeda kan? Zhou Yuan mengangguk pelan. Yao Yao berbeda tidak hanya dalam hal kecantikannya yang luar biasa, auranya juga sulit untuk dipahami seperti kabut. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah dia tidak pernah berkultivasi tetapi entah bagaimana selalu jauh lebih kuat darinya. Ada terlalu banyak misteri di baliknya. Kebangkitan Yao Yao tidak akan mudah. Jika saatnya tiba, pasti akan ada ahli Sein yang akan datang menghentikannya. Tidak semua orang ingin dia bangun. Zhou Yuan mengerutkan kening. Mengapa ada Sein yang tidak ingin Yao Yao bangkit? Siapa sebenarnya dia? Suara Chang Yuan menjadi jauh dan tua. Saya khawatir dampaknya akan meluas ke masa lalu, kamu telah bertemu dengan ras suci, apa pendapatmu tentang mereka? Sangat kuat, jawab Zhou Yuan dengan ekspresi muram. Bahkan 5 surga yang bersatu tidak dapat menandingi ras suci. Terus terang, ras suci pasti memiliki kekuatan untuk memusnahkan mereka semua. Tetapi semua yang kamu lihat tentang ras suci hanyalah puncak gunung es. Chang Yuan dengan acuh tak acuh berkata, namun, itu bukanlah hal yang paling menakutkan tentang mereka. Hal yang paling menakutkan tentang mereka adalah mereka memiliki dewa. Mereka menyebut dia dewa suci, dan dia adalah kekuatan terkuat di ras suci. Dewa, mata Zhou Yuan menyusut. Itu adalah kata yang menimbulkan teror yang tak terlukiskan. Dengan susah payah, dia akhirnya berhasil bertanya, apakah benar ada dewa di dunia ini? Ketika dunia Tianyuan terbentuk, dewa pertama lahir, naga leluhur. Dari naga leluhur muncullah banyak ras. Namun, ras suci tidak berasal dari naga leluhur. Mereka adalah ciptaan dewa suci mereka. Kekuatannya melampaui tahap Sein. Selama dia ada, mustahil menghancurkan ras suci. Kulit kepala Zhou Yuan menjadi mati rasa. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Ini jelas merupakan informasi yang tidak dapat diakses oleh orang biasa. Pertama adalah dunia Tianyuan, lalu hukum yang mengaturnya. Naga leluhur adalah dewa pertama yang dilahirkan, dan karenanya dikenal sebagai dewa pertama. Ia adalah penguasa dunia, dan mempunyai kekuatan tertinggi. Dewa ras suci lahir setelah naga leluhur, dan dikenal sebagai naga kedua. Dia juga memiliki kekuatan tak terbatas, tetapi lebih lemah dari naga leluhur. Oleh karena itu, dia tidak bisa menjadi penguasa dunia dan penguasa atas semua yang lain. Dewa suci tidak bisa menerima ini dan menginginkan kekuatan naga leluhur. Namun, naga leluhur telah berubah menjadi banyak ras. Oleh karena itu, dia perlu memusnahkan semua ras dan mengembalikan semuanya ke bentuk aslinya, menciptakan kembali kekuatan naga leluhur untuk menjadikannya yang pertama. Chang Yuan perlahan berkata, inilah asal mula konflik antara ras suci dan semua ras. Zhou Yuan sedikit tersentak, akhirnya memahami mengapa ras suci membenci semua ras tanpa ada kemungkinan rekonsiliasi. Mereka diciptakan untuk memusnahkan semua ras. Zhou Yuan mau tidak mau bertanya, karena ras suci memiliki keberadaan seperti itu, mengapa dia tidak langsung memusnahkan semua ras? Karena dia menunggu kemauan naga leluhur melemah, jawab Chang Yuan. 10.000 tahun yang lalu, dia akhirnya menemukan kesempatannya dan memulai perang yang mengakhiri dunia. Tak terhitung banyaknya orang yang tewas dalam perang itu, dan bahkan sumber daya yang telah terkumpul selama ribuan tahun telah habis sepenuhnya. Dalam perang itu, pembantaian para Sein telah mewarnai seluruh dunia Tianyuan menjadi merah. Kesedihan yang luar biasa memenuhi mata Chang Yuan. Semua ras dikalahkan sepenuhnya. Bahkan para Sein kita hanya dapat menemukan kekalahan dan kematian di hadapan Dewa Suci. Mulut Zhou Yuan ternganga, keterkejutan memenuhi matanya. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya perang itu.
Hal itu bahkan membuat eksistensi sekuat para Saint tampak tak berdaya. Lalu, jika Dewa Suci begitu menakutkan, bagaimana semua ras bisa bertahan pada akhirnya? Chang Yuan perlahan berkata, karena naga leluhur. Ketika hampir semuanya hilang, kehendak naga leluhur muncul dari bagian terdalam dunia dan melukai Dewa Suci dengan parah. Baru pada saat itulah ras suci mundur, menyelamatkan semua ras dari kehancuran. Setelah perang, kami akhirnya memahami betapa kuatnya dewa mereka. Yang paling penting, kita tidak mampu membunuh dia. Dia adalah bagian dari tatanan alam dunia, dan hanya keberadaan serupa yang dapat membunuh dia. Senyuman pahit muncul di wajah Chang Yuan. Satu-satunya dewa di dunia ini adalah naga leluhur dan dewa suci. Naga leluhur telah berubah menjadi banyak makhluk hidup, meninggalkan dewa suci sebagai satu-satunya dewa yang ada. Dia bisa membayangkan betapa putus asanya perasaan semua ras. Dia tidak sendirian. Zhou Yuan juga merasakan keputusasaan muncul dalam dirinya. Jika dewa suci begitu kuat, bagaimana mereka bisa menghentikannya begitu dia bangkit kembali? Dari perkataan Chang Yuan, keinginan naga leluhur tidak abadi. Ini bisa menyelamatkan semua ras sekali, tapi tidak selamanya. Setelah perang, para Saint dari segala ras mencari kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Pada akhirnya, setelah pengorbanan beberapa Saint, kami akhirnya mencapai bagian terdalam dunia. Itu adalah tempat tinggal terakhir dari wasiat naga leluhur, dan di sana, kami menemukan telur binatang dan bagurueh. Batu itu segera menarik perhatian kami, karena kami merasakan kekuatan hidup yang unik dan sedikit keilahian darinya. Cahaya menyilaukan muncul di mata Chang Yuan, cahaya yang disebut harapan. Dia menatap Zhou Yuan dan perlahan berkata, batu itu berisi keturunan dari keinginan naga leluhur. Dia juga seorang dewa, dan kami menyebutnya dewa ketiga. Dia adalah harapan terakhir dalam perang kita melawan ras suci. Itu benar, kamu seharusnya sudah bisa menebaknya sekarang. Telur binatang penjaga adalah Tuntun, dan dewa ketiga lahir dari kehendak naga leluhur di Bagurueh. Apakah Yao Yao? Angin bertiup melewati lautan bunga, menyapu hembusan kelopak bunga. Ekspresi Zhou Yuan agak bingung. Dia menatap kosong ke wajah serius Chang Yuan saat emosi bergejolak di dalam hatinya, gelombang demi gelombang menghantam tempat suci terdalamnya. Jelas sekali betapa mengejutkannya kata-kata Chang Yuan itu. Dia telah menebak sendiri identitas Yao Yao sebelumnya. Dalam pendapatnya, Yao Yao mungkin adalah seorang ahli Saint yang telah menyegelnya karena alasan yang tidak diketahui. Namun, sepertinya dia masih meremehkannya. Yao Yao bukanlah seorang ahli Saint. Dia adalah dewa ketiga yang muncul sejak kelahiran dunia ini. Dia adalah seorang dewa, eksistensi tertinggi di dunia ini bersama dengan naga leluhur dan dewa suci. Eksistensi yang melampaui para Saint. Zhou Yuan menoleh sedikit dan menatap keindahan tidur di peti mati. Astaga, kata yang misterius dan dihormati. Bahkan para ahli Saint pun tampak redup jika dibandingkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis yang menemaninya keluar dari kekaisaran Zhou besar dan mengalami banyak hal bersamanya akan memiliki identitas seperti itu. Sejujurnya itu terlalu tidak nyata. Lebih tepatnya, Yao Yao lahir dari wasiat naga leluhur. Dia bisa dikatakan sebagai putri naga leluhur dan dewa ketiga. Chang Yuan perlahan berkata, dia mungkin adalah harta paling berharga yang ditinggalkan oleh naga leluhur di dunia ini, dan harapan terakhir dari semua ras. Ekspresi rumit muncul di wajah Zhou Yuan saat dia berkata dengan lembut, karena dia adalah harapan semua ras, mengapa para Saint di surga tidak menginginkan kebangkitannya? Ekspresi Chang Yuan berubah serius. Karena perbedaan pendapat. Saat kami menemukan Bagurueh di tempat lahirnya Yao Yao, gangguan besar muncul di antara para Saint di kuil Omega. Satu kelompok percaya bahwa kita tidak boleh menaruh harapan kita pada entitas yang belum lahir, karena tidak ada yang tahu pasti apakah dia akan melindungi seluruh surga ketika dia dewasa. Oleh karena itu, mereka menyarankan untuk menyerapnya. Hal ini akan sangat meningkatkan kekuatan Saint di seluruh surga, dan bahkan memungkinkan kita melampaui tahap 3 teratai, dan juga melangkah ke alam para dewa. Ekspresi Zhou Yuan berubah. Menyerap. Chang Yuan mengangguk. Tapi aku tidak menyetujui metode seperti itu karena dia adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh naga leluhur, dan aku yakin dia mewarisi kehendak naga leluhur. Terlebih lagi, aku tidak percaya itu akan mudah untuk diserap karena itu berarti meremehkan naga leluhur dan kekuatan para dewa. Saya takut jika melanjutkan rencana seperti itu hanya akan merugikan kita, dan malah menaruh harapan terakhir pada diri kita sendiri. Jika itu terjadi, dewa kedua dan ketiga akan menjadi musuh kita.
Itu benar-benar akan menjadi kehancuran semua ras. Oleh karena itu, aku menemukan kesempatan untuk mencuri Bagurue dan telur binatang itu. Yao Yao dan Tuntun segera lahir dari mereka. Zhou Yuan merasa agak pusing ketika dia mengingat domain misterius yang dia masuki bertahun-tahun yang lalu, di mana dia bertemu Chang Yuan, Yao Yao dan Tuntun, semuanya dimulai dari pertemuan itu. Dia akhirnya mengerti mengapa Chang Yuan bersembunyi bersama Yao Yao selama bertahun-tahun. Ternyata dia harus waspada terhadap ras suci dan para saint dari segala surga. Zhou Yuan mau tidak mau bertanya, bukankah itu berarti Anda telah mengadu diri dengan para saint dari segala surga? Apakah tiga penguasa utama kuil Omega tidak berkata apa-apa? Dari apa yang dia pahami, tiga penguasa utama adalah pakar terkuat di seluruh surga. Jika mereka mengambil tindakan, apakah Chang Yuan perlu bersembunyi selama bertahun-tahun? Saya sebelumnya mengatakan bahwa tidak semua orang setuju untuk menyerap batu dewa, dan ketiga penguasa utama juga memiliki pendapat berbeda. Saat aku mencuri batu dewa, ketiga penguasa utama saling mengawasi, sehingga mustahil bagi mereka untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu, para saint lainnya hanya dapat mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Saya juga tidak sendirian, ada saint yang mendukung saya. Zhou Yuan diam-diam mengangguk. Masalahnya tampaknya sangat rumit. Bahkan kekuatan terkuat di seluruh surga, kuil Omega, telah terpecah menjadi beberapa kubu karena hal itu. Apalagi sepertinya tidak ada yang salah. Mereka semua memikirkan masa depan seluruh surga. Chang Yuan berkata, tidur nyenyak Yao Yao adalah kabar baik bagi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan dengan mudah membiarkannya terbangun. Oleh karena itu, pertempuran pasti akan menanti kita. Dia berhenti sejenak sambil menatap Zhou Yuan. Hanya itu saja yang ingin saya katakan tentang identitas Yao Yao. Namun, ada satu hal lain yang mengkhawatirkan kamu. Saat aku mempercayakan Yao Yao kepadamu, aku tidak pernah membayangkan kalian berdua akan mendapatkan perasaan satu sama lain. Tidak, lebih tepatnya, mengejutkan bahwa Yao Yao akan mendapatkan perasaan. Demi kebaikanmu, dia membuka kancing segelnya, dan bahkan memberimu materi suci. Zhou Yuan terdiam. Materi ilahi kemungkinan besar adalah hal misterius yang muncul ketika dia mencoba memurnikan daging naga leluhur. Sebelumnya hal itu membingungkannya, tetapi sekarang semuanya menjadi masuk akal. Yao Yao lahir dari keinginan naga leluhur dan secara alami mampu menetralisir sisa keinginan dalam daging naga leluhur. Chang Yuan menghela nafas pelan. Wajahnya berubah muram saat dia berkata, Zhou Yuan, sebagai gurumu, aku lebih mengkhawatirkanmu. Meskipun Yao Yao saat ini sangat mirip dengan manusia, dia pada akhirnya adalah dewa ketiga dan memiliki keilahian. Keilahiannya hanya tertidur untuk saat ini, tetapi seiring berjalannya waktu, secara bertahap akan terbangun dalam dirinya. Ketika itu terjadi, sisi kemanusiaannya akan ditekan dan perlahan-lahan terhapus oleh keilahiannya. Dengan kata lain, dia pada akhirnya akan melupakan segalanya. Zhou Yuan merasa seperti disambar petir dan rasa dingin muncul dari dasar kakinya. Ini adalah hal paling menakutkan yang pernah dia dengar. Dia akan melupakanku. Suara Zhou Yuan bergetar tak terkendali. Sedikit kepahitan muncul di ekspresi Chang Yuan. Keilahian terlalu agung dan hampir mustahil untuk dikendalikan. Terlebih lagi, dari sudut pandang seluruh surga, kita tidak ingin keilahiannya ditindas. Yao Yao hanya akan mampu melawan Dewa Suci ketika dia benar-benar menjadi Dewa ketiga. Chang Yuan memandang Zhou Yuan dengan mata sedih. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia mungkin tidak akan mempercayakan Yao Yao kepada Zhou Yuan untuk menghindari kisah cinta yang menyedihkan namun indah ini. Zhou Yuan terdiam untuk waktu yang sangat lama. Dia menundukkan kepalanya dan menatap kecantikan yang tertidur di peti mati seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Chang Yuan tidak mengatakan apapun lagi. Sambil menghela nafas, dia berbalik dan pergi. Zhou Yuan berdiri di samping peti mati kristal dalam keheningan saat matahari dan bulan saling bertukar pandang di langit. Dia tidak bergerak sama sekali, sepertinya telah berubah menjadi patung. Kenangan muncul dari lubuk pikirannya. Di bawah pohon tua, seorang gadis berpakaian biru bersandar di batang pohon, mata jernihnya diam-diam mengawasinya. Itu adalah kenangan pertama kali dia melihat Yao Yao. Di bawah bimbingannya, dia perlahan-lahan belajar tentang Genesis Rune. Mereka telah keluar dari Kekaisaran Zhou Agung bersama-sama, dan akhirnya tiba di Sekte Changsuan. Ingatannya yang paling jelas ada di gua tempat tinggal mereka. Kelopak bunga melayang dari pohon bunga persik, sebuah latar belakang yang membuat wajah cantik gadis itu dan sesekali tersenyum tipis semakin menggugah jiwa.
Setiap kerutan kecil di alisnya dan setiap senyuman telah terukir dalam di jiwanya. Mata Zhou Yuan yang tertutup rapat bergetar. Dia membukanya dan menatap gadis di peti mati kristal. Kemegahan yang telah hilang dari mereka tiba-tiba berkumpul kembali, perlahan berubah tajam dan jernih. Dia mengulurkan tangan dan membelai peti mati itu. Yao Yao, aku tidak peduli siapa kamu, aku hanya tahu bahwa kamulah yang menemaniku keluar dari kekaisaran Zhou Agung. Selama kamu tidak menginginkannya, tidak ada yang bisa menghapus masa lalu dan kenangan kita bersama. Jika kamu tidak dapat lagi menekan keilahianmu di masa depan dan mencoba menghapus semua yang kami miliki, aku akan membantumu. Jika menjadi manusia saja tidak cukup, aku akan menjadi dewa. Zhou Yuan menghela napas saat cahaya tekad bersinar di matanya. Dia tahu betapa arogan atau mungkin bodohnya pikirannya. Jalan untuk menjadi dewa adalah sesuatu yang bahkan gagal dicapai oleh banyak Sein. Jika orang biasa mengetahui ambisinya, mereka akan menyebutnya gila. Namun, dia harus berusaha sesulit apapun itu. Zhou Yuan bukanlah seseorang yang mudah menyerah. Cobaan yang dia alami selama bertahun-tahun tidak pernah mudah, namun dia akhirnya berhasil mengatasinya. Meskipun menjadi dewa akan jutaan kali lebih sulit, dia bersedia menanggung kesulitan apapun demi Yao Yao. Zhou Yuan berjanji dengan suara lembut, Yao Yao, saat kamu bangun, kita akan pergi mencari Tuntun. Dia berbalik dan berjalan keluar dari lautan bunga, langsung menuju Chang Yuan. Hati Chang Yuan dan Zuanzu sedikit gemetar saat melihat cahaya yang masih terang dan tajam di mata Zhou Yuan. Meskipun mengetahui kebenaran yang mendalam, Zhou Yuan belum dikalahkan. Keduanya sangat berharga, melihat emosi campur aduk di mata masing-masing. Dalam pandangan mereka, bakat, keuletan, dan kerja keras Zhou Yuan jauh melampaui orang biasa. Dia pada dasarnya sudah memiliki kualitas untuk menjadi seorang Sein. Namun, bahkan Sein mungkin tidak dapat mengubah apapun. Mereka menghela nafas dan mengasihani Zhou Yuan di dalam hati mereka, tetapi tidak mengungkapkan apapun di wajah mereka. Karena Zhou Yuan belum menyerah, dia harus siap menanggung segala sesuatu yang akan datang. Zhou Yuan tiba di sisi Chang Yuan dan bertanya, Guru, kapan kita mulai? Chang Yuan mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Ini tentang waktu. Zhou Yuan juga melihat ke arah langit, tetapi tidak dapat melihat apapun meskipun telah memasuki tahap sumber sejati tingkat lebih lanjut. Dia hanya bisa menarik tanpa daya. Apakah para Sein dari segala surga akan datang untuk menghentikan kita? Chang Yuan mengangguk. Tentu, mereka juga sudah menunggu hari ini. Namun, saya telah menetapkan beberapa batasan dalam domain ini, dan bahkan seorang ahli Sein akan kesulitan untuk turun untuk sementara waktu. Zuanzu dan saya akan menghentikan para Sein yang menyerang, tetapi musuh kita juga akan mengirimkan ahli domain hukum dan sumber sejati. Kita tidak akan bisa mengabaikan para ahli ini, karena itu, kalianlah yang akan menghentikan mereka. Kita harus mengulur waktu sampai Yao Yao bangun. Ketika dia melakukannya, semua pertarungan dan rencana akan berakhir. Zhou Yuan mengangguk. Penguasa tertinggi Wanzu dan para Sein lainnya mungkin juga memikirkan kesejahteraan seluruh surga. Namun, sulit untuk mencapai kesepakatan antara orang-orang yang berbeda pendapat. Karena dia berdiri di sisi Yao Yao, sama sekali tidak mungkin dia akan duduk dan melihatnya asyik. Oleh karena itu, meskipun musuhnya adalah semua surga, dia secara alami akan melawan. Qi Jing, Muni, Master Sekte Xuan Kun dan yang lainnya juga mengakui dengan ekspresi serius. Adapun tiga ahli sumber sejati yang sempurna, Zhao Yuofu, Sue Qinglong dan Yi Yan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka keringat dingin di alis mereka. Baru sekarang mereka benar-benar memahami jenis papan catur apa yang mereka ikuti. Namun, karena bahkan dua penguasa tertinggi wilayah Tianyuan pun akan berpartisipasi, bawahan seperti mereka secara alami tidak dapat melarikan diri. Setelah memberikan beberapa poin penting lagi, penguasa tertinggi Chang Yuan membawa Zhou Yuan kembali ke peti mati kristal. Dia mengangkat tangannya dan lampu minyak kuno perlahan muncul dari telapak tangannya. Lampu minyak ini bentuknya sederhana dan tampak seperti lampu yang paling umum digunakan oleh masyarakat awam. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu yang dapat merasakan kekuatan mengerikan yang terkonsentrasi di dalamnya. Itu adalah lampu naga leluhur, harta suci peringkat kedua di seluruh surga. Itu adalah salah satu kartu truf terkuat di seluruh surga, dan tidak ada faksi yang diizinkan untuk memonopolinya. Hanya pemenang dari setiap turnamen 9 wilayah yang berhak menjadi penjaganya.
Itu juga merupakan hadiah yang telah diperjuangkan Zhou Yuan dengan sekuat tenaga, bahkan mengalahkan Zhao Mushen. Wilayah Tianyuan tidak pernah menggunakan lentera naga leluhur sejak didirikan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan mengizinkan saya menggunakannya sekali ini saja. Zhou Yuan menyeringai. Jika guru tidak mendirikan wilayah Tianyuan, aku bahkan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam turnamen 9 wilayah. Itu adalah kebenarannya. Turnamen 9 wilayah adalah acara akbar yang hanya dapat diikuti oleh 9 wilayah. Tanpa wilayah Tianyuan, Zhou Yuan tidak akan memiliki peluang tidak peduli seberapa kuat dia. Chang Yuan juga menyeringai, matanya dipenuhi kepuasan terhadap murid bungsunya. Dia dan Wan Zhu telah berselisih selama bertahun-tahun, namun tidak ada pihak yang berhasil mencapai banyak kemajuan. Namun sejak Zhou Yuan tiba di wilayah Tianyuan, wilayah Wan Zhu menghadapi kemunduran demi kemunduran. Chang Yuan tahu bahwa Wan Zhu pasti sedikit tertekan karenanya. Keluarkan daging naga leluhur. Zhou Yuan perlahan menyatukan kedua telapak tangannya sebelum memisahkannya. Riak tak terlihat mengembun di antara kedua tangannya saat suara kuno yang tak terlukiskan menyebar. Sepertinya ada semacam benda tak terlihat di antara kedua tangannya, tapi di mata Chang Yuan, itu adalah benda misterius sebesar kepalan tangan bayi. Itu menyerupai batu keras berwarna ungu keemasan, dan tidak terlihat seperti daging. Jika dilihat lebih dekat, seseorang akan melihat tanda yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Rune ini sepertinya terbentuk saat dunia lahir, begitu kuno sehingga mengeluarkan aura primordial. Ini adalah daging naga leluhur yang diperoleh Zhou Yuan dari surga Guyuan. Dia telah meletakkannya di dueling ilahi, membungkusnya dengan banyak lapisan Genesis Ki. Chang Yuan memberi isyarat dan daging naga leluhur mendarat di tangannya. Tidak ada barang biasa yang dapat menyentuhnya, sehingga tidak dapat disimpan di dalam kantong spasial. Zhou Yuan tidak punya pilihan selain menyimpannya di dueling ilahi, tetapi Chang Yuan sekarang bisa langsung memegangnya di tangannya. Chang Yuan menjelaskan, setelah menjadi Sein, seseorang akan mendapatkan tubuh Sein dan secara alami akan dapat menyentuh materi ilahi tersebut. Zhou Yuan mengangguk, agak iri. Dia cukup berhasil dalam kultivasi eksternalnya. Faktanya, bahkan di antara banyak ahli tahap sumber sejati yang sempurna, hanya segelintir orang yang menghabiskan cukup tenaga dan waktu untuk mencapai kondisi tubuh kaca suci. Meski begitu, dia masih belum bisa menyentuh daging naga leluhur. Chang Yuan menjentikkan jarinya, menyebabkan tutup peti kristal itu meledak menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia menempatkan lentera naga leluhur 3 inci di atas alis Xiao Yao. Beberapa tetes darah Sein menetes dari ujung jarinya dan mendarat di lentera. Nyala api segera membubung ke dalam, perlahan-lahan berubah menjadi api yang menyala-nyala. Zhou Yuan menghela nafas dengan takjub. Lentera naga leluhur dipenuhi dengan keajaiban. Memikirkan bahwa menyalakannya membutuhkan darah seorang Sein. Bahkan jika itu ada di tangannya, dia tidak akan mampu menghasilkan satupun percikan api. Setelah menyalakan lentera, Chang Yuan membungkus daging naga leluhur dengan Genesis Ki dan perlahan-lahan menempatkannya di atas api lentera. Ketika kedua kekuatan bersentuhan, Zhou Yuan merasakan seluruh dunia secara bertahap mulai melengkung. Gunung dan sungai mulai berputar dan berkelap-kelip. Gunung-gunung terangkat ke udara, sementara sungai-sungai raksasa mulai mengalir di kejauhan. Rasanya seolah-olah dunia yang awalnya tak bernyawa tiba-tiba terekspos pada sumber kehidupan. Semua ini terjadi karena api naga leluhur telah terbakar. Saat dagingnya dibakar oleh api lentera, cairan seperti minyak berwarna emas muncul. Zhou Yuan samar-samar bisa merasakan kekuatan besar di dalamnya. Cairan emas menetes dari daging, mendarat di antara alis Xiao Yao, langsung menghilang saat bersentuhan. Tanda misterius perlahan mulai menyebar dari sela-sela alis Xiao Yao. Chang Yuan menghela napas sambil menunjukkan senyuman. Setelah potongan daging naga leluhur ini terbakar habis, Yao Yao akan terbangun. Zhou Yuan merasa seolah-olah beban berat telah diangkat dari bahunya, tubuhnya langsung menjadi rileks karena lega. Namun, seluruh domain tiba-tiba mulai bergetar. Zhou Yuan menyentakkan kepalanya ke atas, pupil matanya menyusut ketika dia melihat kekuatan tak terbatas dan agung berkumpul di langit, membentuk wajah raksasa yang dengan dingin mengawasi segala sesuatu yang terjadi di domain tersebut. Itu bukanlah wajah yang asing, karena itu milik penguasa tertinggi Wan Zhu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.
Damn, what a hell of a